sangat penting, yaitu etika penelitian. Nah, saat penelitian kita melibatkan mahasiswa atau remaja, jadi orang-orang di bawah umur. Nah, sebagai narasumber, kita kedatangan Ibu Fitri Arlingkasari atau Mbak Inka kalau nama panggilannya. Nah, Mbak Inka ini merupakan dosen psikologi di IARSI. Dia mendapatkan gelar sarjana ya, dan magister dari Universitas Indonesia, dilanjutkan dengan S3 University dengan disertasinya yang berjudul Children's Place, Meaning of Public Spaces Within the Urban Poverty Context. Nah, dengan pengalaman yang melakukan penelitian dengan anak-anak ini, maka memang Mbak Inka adalah orang yang paling tepat untuk mengulik lebih jauh tentang aspek etika penelitian dengan anak dan remaja. Nah, webinar kita kali ini akan berlangsung selama 2 jam. Mbak Inka akan memberi pemaparannya, lalu kita akan melakukan tanya-jawab. Kalau pada saat Mbak Inka melakukan presentasi sudah tercetus pertanyaan, silahkan juga langsung tulis saja di chat. Nanti kita akan bicarakan nanti setelah presentasi selesai. Oke, tanpa mengambil lebih banyak waktu lagi, silahkan Mbak Inka. Baik, terima kasih Mbak Stefani. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya coba mungkin lebih banyak ke sharing aja kali ya terkait dengan bagaimana sih, karena kalau bicara ideal, nggak ada yang ideal ya, tapi bagaimana mungkin langkah-langkah yang bisa kita tempuh dalam menjalankan penelitian yang etis atau yang beretika gitu saat ternyata partisipan kita adalah anak-anak. Nah, tapi saya nggak bisa sharing screen ya, nggak bisa screen sharing karena belum jadi co-host. Oh, ini jadinya yang nge-share screen siapa ya? Mbak Tiffany ya? Seharusnya udah bisa sih. Yeah. Okay. Baik. Ya, jadi ini mungkin dari judul berat, tapi sebetulnya ini adalah hal yang kita biasa harusnya lakukan sehari-hari, terutama kalau misalnya kita dalam keseharian bersinggungan tanda kutip gitu ya dengan anak dan juga remaja. Baik itu mungkin tadi ada dari partisipan kita, peserta kita di pagi hari ini ada dari yang background-nya guru gitu ya, yang mungkin sehari-hari menghadapi anak dan remaja, ataupun juga mungkin bagi peserta yang punya keponakan atau mungkin punya anak gitu. Jadi sebetulnya ini satu hal yang mungkin kita sudah paham, tahu, tapi harus bisa lebih kita pahami secara terstruktur dan sistematis ketika ini masuknya dalam konteks penelitian. Seperti itu. Nah, tapi sebelum kita bicara tentang anak, mungkin kita perlu dulu nih berkenalan dengan kelompok rentan. Karena kita sering tuh bilang bahwa, oh perempuan kelompok rentan, oh ini kelompok rentan, gitu ya. Nah, siapa sebetulnya yang bisa disebut dengan kelompok rentan? Sebetulnya tidak ada klasifikasi baku ya, bahwa anak itu pasti rentan, ibu hamil itu pasti rentan. Nah, yang bisa dikelompokkan adalah berdasarkan ciri-cirinya. Ya, orang yang atau kelompok rentan itu biasanya adalah orang atau kelompok yang memiliki kecenderungan diperlakukan secara salah dan atau mengalami kerugian. Ya, baik itu kerugian yang sifatnya mungkin secara hukum gitu ya, karena memang tidak ada perlindungan khusus terhadap populasinya, terhadap kelompoknya gitu ya. Kemudian juga atau mungkin kerugian-kerugian lain karena keterbatasan yang mungkin dia miliki, misalnya akses terhadap informasi, akses terhadap layanan perlindungan dan lain sebagainya. Atau bisa juga kelompok rentan ini adalah mereka yang mungkin kurang memiliki kemampuan dalam melakukan pertimbangan atau penilaian manfaat atau kerugian sosial, fisik maupun psikologis bagi dirinya, sehingga mereka selalu membutuhkan orang lain untuk mengambil keputusan, untuk melakukan memberikan bantuan dalam self care untuk merawat dirinya sendiri, barangkali seperti itu. Nah, kemudian juga mereka yang rentan. Inka, maaf, itu belum share screen, saya belum. Oh, sorry, oke. Nggak apa-apa. Oke. Baik, nah ini dia. Jadi orang-orang yang dari kelompok rentan ini adalah orang-orang yang kita tidak ada kelompok persisnya siapa gitu ya, tetapi yang bisa kita cari tahu adalah berdasarkan ciri-cirinya.
Ya, tadi sudah disebutkan bahwa misalnya kecenderungan diperlakukan secara salah, atau orang-orang yang tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena mengalami kerugian fisik, sosial, maupun fisik, seperti itu ya. Ataupun juga yang rentan untuk ditipu atau diperalat karena ketidaktahuan. Ya, nah biasanya anak-anak mainnya di ranah ini nih. Biasanya anak-anak tuh seringkali orang dewasa menilai anak-anak sebagai anak yang anak mah gampang dibohongin aja, ayo ditawarin permen aja nanti dia pasti mau tuh ikut kita, misalnya seperti itu ya. Nah dalam konteks ini anak-anak bisa menjadi rentan karena orang-orang dewasa di sekitarnya eh, mudah menipu mereka gitu ya, misalnya seperti itu. Atau juga kelompok rentan bisa juga dalam mereka yang mengalami peretasan atau kebocoran data pribadi. Nah ini sangat relevan terutama dalam dunia kita yang sekarang semakin apa-apa serba digital seperti itu ya. Nah, kita makanya jadi menjadi bahkan kita sendiri bisa menjadi orang yang rentan gitu ya untuk dalam hal peretasan atau kebocoran data pribadi kayak misalnya KTP kita kemarin dijual belikan gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita adalah kelompok rentan juga dalam hal privasi data. Nah, tapi kita perlu ingat bahwa tadi di awal saya sempat sampaikan tidak ada kelompok rentan itu yang pasti anak-anak tuh rentan, pasti manula itu rentan. Nah, rentan ini bisa berbeda dalam setiap penelitian dan konteks sosial budaya. Ya, contohnya saat pandemi COVID-19, manula di atas 65 tahun adalah kelompok yang rentan karena mereka secara imunitas lebih mungkin terpapar COVID. Ya, akan tetapi dalam hal konteks penularan HIV/AIDS, kelompok manula ini bukanlah kelompok rentan karena asumsinya aktivitas seksual mereka sudah jauh menurun. Sehingga penularan biasanya justru lebih sedikit terjadi di usia-usia tersebut. Ya, ini begitu halnya juga ketika kita memandang anak, gitu ya. Anak menjadi rentan ketika apa? Kita tempelkan dulu, kita cari dulu dalam kondisi apa, ya seperti itu. Nah, apa yang bisa membuat anak dianggap kelompok rentan? Dari beberapa data, misalnya didapatkan bahwa mereka itu menjadi rentan karena sebetulnya mereka masih membutuhkan orang tua dan caregiver, sehingga mereka belum bisa melindungi dirinya secara penuh. Mereka masih butuh bimbingan seperti itu ya, barangkali dari orang tua dan caregiver-nya dalam mengambil keputusan, dalam menentukan mana yang baik dan benar. Nah, mereka juga menjadi rentan karena sering dianggap tidak berdaya dalam hal misalnya mereka, terutama mereka yang tinggal dalam kondisi marginal. Misalnya karena tinggal atau berasal dari keluarga prasejahtera, terus udah gitu tunawisma, dan lain sebagainya. Atau misalnya anak-anak yang mengalami stigmatisasi dan mereka tidak berdaya untuk melawan stigma itu. Misalnya anak dengan keluarga yang HIV/AIDS, meskipun si anaknya ini nggak HIV/AIDS, gitu ya, tapi ternyata lahir dari ibu atau bapak yang dengan HIV/AIDS seperti itu. Atau anak-anak yang baru keluar dari penjara sehingga mendapat cap anak bandel. Atau kalau paling gampang nih dulu zaman almarhumah ibu saya tuh suka concern banget sama unyeng-unyeng 2 gitu ya. Wah ini kalau unyeng-unyengnya 2 anaknya bandel dan lain sebagainya. Nah, anak-anak ini sering mendapat gempuran stigma dan mereka biasanya belum mampu untuk melawan stigma-stigma itu. Mereka nggak bisa tuh kayak kita yang mungkin bisa lebih mengolah mana informasi yang sebetulnya perlu saya anggap personal, mana informasi yang sebetulnya itu masalahnya ada di masyarakat gitu ya, dan tidak ada kaitannya sama saya. Nah itu anak-anak belum sampai ke sana. Nah kemudian anak-anak juga mungkin menjadi tidak berdaya karena adanya relasi yang hierarkis dalam masyarakat. Misalnya guru sama murid, ortu dengan anak. Hampir bisa dipastikan, terutama dalam kondisi budaya di Indonesia seperti itu ya, bahwa guru itu masih menjadi pusat kekuasaan dan orang tua menjadi pusat kekuasaan dalam rumah ya, seperti itu. Jadi kalau murid misalnya memberikan argumen kepada guru atau anak mengargue orang tuanya di rumah, itu most likely pasti akan langsung dianggap wah ini nggak sopan, wah masuk neraka gitu ya. Nah relasi hierarkis inilah yang kemudian membuat anak menjadi tidak berdaya, membuat mereka menjadi sulit untuk mengemukakan apa yang sebetulnya mereka maksud dan inginkan. Ya. Nah, kemudian juga menjadi tidak berdaya karena biasanya ada anak-anak yang harus tinggal di institusi, misalnya di lembaga permasyarakatan dan panti sosial. Ataupun juga anak-anak yang tidak memiliki akses atau kontrol ke sumber daya mereka butuhkan untuk berkembang dan berdaya. Misalnya, paling gampangnya ini adalah banyak anak loh ternyata yang tidak tahu hak mereka tuh apa saja.
dan apa yang harus mereka lakukan kalau ternyata hak-haknya dilanggar. Ya, ini masih di tataran regulasi aja, tetapi belum sampai masuk ke pemahaman anak-anak. Meski di banyak sekolah juga sekarang sudah mulai nih banyak gerakan-gerakan untuk menyadarkan apa sih hak anak. Oh, anak itu berhak bermain, anak itu punya hak untuk istirahat, anak itu juga punya hak untuk belajar dan lain sebagainya. Dan sudah mulai juga ada gerakan-gerakan yang langsung masuk ke lingkungan sekolah anak gitu ya, bahwa mereka harus tahu kalau haknya dilanggar gitu ya, kemana mereka harus speak up gitu ya, paling enggak minimal ke guru konseling seperti itu dan lain sebagainya ya. Atau mungkin sekarang juga sudah mulai banyak tumbuh forum anak ya. Ini di Jakarta salah satunya juga yang saya tahu sangat aktif ya forum anaknya, dan dia memang memberikan tanda kutip gitu ya sosialisasi ke institusi-institusi anak gitu ya mengenai apa sih hak-hak anak dan apa yang anak bisa lakukan jika haknya dilanggar. Nah, sekarang kita udah berkenalan tadi ya dengan kelompok rentan dan kenapa anak-anak akhirnya juga bisa masuk ke kelompok rentan ini. Nah, dalam penelitian akhirnya menjadi challenging gitu ya, karena kita berurusan ini sama orang-orang yang rentan, sama anak-anak yang rentan seperti itu ya. Sehingga lebih sangat mungkin mereka itu menjadi lebih punya situasi spesifik, situasi yang spesial yang sangat lebih mungkin untuk dicederai oleh peneliti. Ya, makanya ada sekarang istilahnya ERIC, Ethical Research Involving Children. Itu bahkan sampai ada satu lembaga yang khusus menggali apa sih penelitian yang etis dengan melibatkan anak, dan historinya seperti apa, strategi-strateginya bagaimana. Bahkan mereka sampai sudah bikin kayak semacam research studies, bagaimana nih kita mengembangkan strategi untuk memperkenalkan diri kita sebagai peneliti dewasa kepada anak-anak. Nah, tapi sebelum jauh ke sana, kita berkenalan dulu dengan konvensi hak anak. Karena titik pusat awal dari penelitian yang etis itu adalah dengan memahami konvensi hak anak atau hak-hak anak, gitu ya. Nah, ini serenceng gitu ya, kayak nutrisari saset di warung gitu ya, banyak sekali. Tetapi yang perlu kita ketahui sebagai peneliti, kita harus baca dulu konvensi hak anaknya apa aja, hak anak itu apa saja, dan akhirnya dengan memahami KHA itu, maka kita jadi punya pegangan. Oh, jadi saya harus begini kepada anak-anak. Ya, dan saya harus punya tanggung jawab untuk memastikan hak-hak mereka itu tidak terlukai selama saya sebagai peneliti dewasa berinteraksi dengan partisipan anak. Ya. Nah, karena hak anak ini banyak, tapi pada intinya ada 4 sebetulnya. Hak tumbuh kembang, hak perlindungan, hak kelangsungan hidup, dan yang paling relevan dengan penelitian adalah hak berpartisipasi. Kenapa anak-anak harus dilibatkan dalam penelitian? Kalau tadi balik lagi ke slide sebelumnya, anak itu punya hak untuk berpartisipasi. Maksudnya gimana? Ya, anak tuh sebetulnya perlu kita dengarkan. Apa sih yang paling baik untuk mereka? Gitu ya. Nah, dengan melibatkan anak dalam berbagai kegiatan yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka, sebetulnya kita juga sudah mendukung kemitraan anak dalam banyak hal, termasuk penelitian, jajak pendapat, dan proses pengambilan keputusan lainnya yang berdampak pada hidup mereka. Paling gampangnya saya analogikan kalau di rumah, gitu ya. Kita punya anak, punya keponakan, terus kita Sabtu Minggu mau jalan nih, apalagi besok libur. Kalau kita mau melibatkan anak dan kita paham hak berpartisipasi mereka, maka kita akan tanya, ya minimal kita rembukan, besok anak-anak mau kemana? Mama besok mau belanja, kamu mau kemana? Gitu ya. Jadi kita memberikan mereka ruang untuk bersuara, seperti itu. Nah, di banyak negara bahkan sudah sampai pada tahap di mana ada children council, ya di kayak misalnya kalau kita di DKI Jakarta tuh mungkin kayak forum anak seperti itu ya. Tetapi kalau forum anak mungkin sebatas yang saya tahu mereka masih sebatas gerakan-gerakan sosialisasi. Jadi benar-benar belum full melibatkan anak dalam pengambilan keputusan kota. Tapi di beberapa negara sudah ada children council ini benar-benar kalau misalnya kotanya mau nambah taman gitu ya, anak-anak itu harus didatangkan. Di mana taman itu harus diletakkan atau desain seperti apa yang harus dibuat. Itu sudah sampai pada tahap itu. Jadi benar-benar dilibatkan dalam rancang bangun kota seperti itu. Nah, kenapa juga kita harus melibatkan anak gitu ya?
ada juga namanya hak perlindungan. Ya, oke, kita melibatkan anak, tapi kita punya satu rambu-rambu, gitu ya, bahwa ketika anak terlibat dalam penelitian, kita tetap harus melindungi mereka. Ya, makanya kita harus bisa meneliti anak atau bersama anak secara benar dan patut. Tidak boleh sampai misalnya ternyata anak-anaknya itu tercederai atau terluka perasaannya ketika kita menanyakan sesuatu yang itu sangat sensitif bagi mereka, seperti itu. Ataupun juga misalnya kita mengambil waktu bermain mereka gitu, atau menarik mereka di waktu belajar mereka, padahal belajar adalah hak mereka juga gitu. Jadi jangan sampai akhirnya kita demi penelitian, Bu, kita ngomong nih ke gurunya, Bu, saya butuh 2 anak dari kelas Ibu untuk menjadi partisipan saya wawancara 2 jam. Gitu ya. Nah, itu sangat perlu kita sangat harus gitu ya, bukan perlu lagi, sangat harus kita hindari karena kita lihat dulu mana hak utamanya mereka gitu ya, baru kemudian kita selipkanlah agenda-agenda penelitian kita. Oke. Nah, ini sebetulnya mungkin apa ya, mungkin teoretik banget ya, kayak 7 prinsip utama penelitian etis yang melibatkan anak. Prinsipnya ini nggak cuma pada anak sih, tapi pada seluruh penelitian melibatkan semua partisipan. Ya, bahwa ada rasa hormat, ya, bahwa ketika kita berinteraksi dengan partisipan, terutama anak, maka kita harus menunjukkan rasa hormat. Nah, rasa hormat ini diartikulasikan dalam bentuk consent atau persetujuan. Kita harus tanyakan dulu kepada sang anak, bersedia apa tidak nih menjadi partisipan kita. Nah, dalam kondisi tertentu atau terutama pada anak-anak yang lebih kecil, biasanya justru kita harus izin dulu sama orang tuanya, baru sama anaknya. Ya, karena yang punya si anak kan orang tua ya, dan orang tua ini yang lebih bertanggung jawab terhadap kesejahteraan fisik dan psikologis si anak. Prinsip kedua adalah tidak merugikan dan berbuat baik. Ya, maka kita harus pastikan bahwa metode pengambilan data kita itu tidak beresiko. Ya, ataupun kalau misalnya ada resikonya, maka kita harus bisa pastikan benefitnya mengalahkan resikonya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah keadilan. Keadilan di sini lebih kepada bagaimana nantinya kita mengambil sampling seperti itu ya. Misalnya di RT saya mau riset di RT saya. Nah, di RT saya ada 100 anak, tapi saya cuma perlu 20 gitu ya. Maka kita harus memastikan bahwa proses pengambilan sampel kita ini juga adil. Ya, bagaimana kita bisa mengomunikasikan ke 80 anak yang tidak bisa diikutsertakan dengan adil seperti itu dan bertanggung jawab. Kemudian kepentingan terbaik bagi anak ya, ini biasanya terkait dengan minat anak gitu ya. Dalam beberapa hal, ini mungkin kalau saya boleh sharing sedikit, awal saya S3 itu saya mau pakai kuesioner sebetulnya ya, kuantitatif ya untuk penelitian. Tetapi di tengah jalan berkomunikasi dan kemudian SPV saya sih dari awal udah ketawa-ketawa aja, kayak yakin anak-anak di Jakarta mau kamu kasih kuesioner gitu ya. Karena meskipun dia orang Amerika, tapi dia sering ke Indonesia gitu ya. Jadi dia waktu itu cuma pesan ke saya, coba kamu sekarang pulang, nggak usah ambil data, jalan-jalan aja dulu ke lokasi tempat kamu mau ngambil data. Gitu. Kamu observasi anak-anaknya tuh bagaimana. Nah, ternyata benar sekali gitu ya, bahwa ternyata anak-anak yang menjadi populasi saya, gitu, populasi riset, itu ternyata banyak yang belum bisa baca dengan lancar. Ya. Padahal saya ngincernya itu anak-anak usia sekolah gitu ya. Jadi pas diajak ngobrol itu verbalnya nggak keluar, kemudian juga diajak membaca, kegiatan membaca juga AIO gitu ya, karena memang saya di urban poverty, jadi memang di masyarakat miskin kota. Nah, akhirnya ubahlah semua metodenya, bahwa akhirnya saya sudah pada kesimpulan kuantitatif ini nggak mungkin. Ya, akhirnya saya hijrah ke kualitatif seperti itu. Dan dengan dengan pertimbangan-pertimbangan dan modifikasi pada riset tentunya. Karena memang sangat tidak memungkinkan bagi saya untuk memaksakan mereka misalnya membaca kuesioner, kemudian menulis jawaban-jawaban mereka seperti itu. Kemudian yang kelima adalah kesukarelaan. Ya, nah ini adalah hak untuk partisipan dan juga anak-anak untuk mundur dari penelitian. Nah ini yang harus kita terus jaga juga, harus kita pastikan bahwa anak-anak ini berhak loh untuk keluar dari penelitian kita apapun alasannya, tanpa konsekuensi apapun. Ya, nanti kita akan coba pretel dan lebih lanjut teknisnya seperti apa.
Kemudian juga yang paling penting adalah kerahasiaan, privasi, anonimitas. Ya, ini mungkin gampangnya adalah di sini siapa nih teman-teman atau bapak ibu, mbak-mbak semua yang kalau foto anaknya habis jepret langsung di posting di sosmed. Ya, ini saya sendiri juga dulu orang-orang yang seperti itu gitu. Saya foto anak saya terus langsung saya posting gitu ya. Nah, tapi ternyata kalau kita mau belajar menjadi individu yang etis, terutama menjadi peneliti yang bekerja bersama anak, maka kita sebetulnya harus latihan. Bagaimana kita bersikap ke keponakan kita misalnya. Kalau kita foto apakah langsung kita publish? Nah, kalau saya udah enggak, alhamdulillah. Saya biasanya izin anak saya dulu nih, Mama boleh taruh di WhatsApp grup nggak? Biasanya dia hanya boleh anak saya hanya boleh mengiyakan kalau itu di WhatsApp grup keluarga. Tapi dia nggak pernah mengizinkan saya untuk kayak taruh di posting Facebook misalnya atau Instagram atau misal kayak WhatsApp status. Nah, kalaupun misalnya saya udah posting itu hampir bisa dipastikan sudah seizin dia. Ya, karena memang saya berusaha untuk mengajarkan anak saya juga bahwa setiap orang itu punya privasinya masing-masing. Ya, dan saya juga selalu mengajarkan ke anak saya bahwa kayak kalau dia udah bilang no is no gitu ya. Nah, itu yang harus kita sendiri paham dan kita ajarkan ke anak-anak kita bahwa mereka punya hak untuk bilang tidak. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah hak untuk didengarkan dan diteliti secara patut. Oke. Saya langsung lanjut dulu aja barangkali ya, karena mungkin sudah ada beberapa chat nanti, tapi kita akan coba discuss bareng-bareng. Nah, tadi kita sudah berkenalan dengan kelompok rentan, dan kenapa anak bisa menjadi rentan, lalu kita juga sudah berkenalan dengan prinsip-prinsip penelitian, etika penelitian yang melibatkan anak, gitu ya, ada 7 seperti itu. Nah, tapi sebenarnya inti dari penelitian yang etis, dengan siapapun partisipannya adalah sebetulnya harus menjadi penelitian yang refleksif. Yang dimaksud dengan refleksif itu apa kira-kira? Mungkin ada yang mau sharing pemahaman tentang penelitian yang refleksif atau arti kata refleksif itu sendiri barangkali. Silakan. Biar gantian ngobrol. Atau mungkin dari Mbak Chen juga boleh. Kalau Mbak Chen mau discuss apa sih pemahaman tentang refleksif, kata refleksif itu apa? Ya, ada yang mau mencoba? Oke, belum ada? Atau Mbak Stefani nih, kita ngobrol berdua nih jadinya nih Mbak. Gimana Mbak Stefani? Atau yang lain mungkin boleh nanti menambahkan menurut Mbak Stefani sendiri Kita coba dulu penelitiannya. ya. Oh boleh, silakan. Refleksif itu berarti pada saat kita menyusun penelitian ya. Jadi dari awal pada saat kita menyusun desain dan protokol penelitian, pada saat di tiap tahapnya itu sebenarnya kita merefleksikan, nggak tahu benar nggak tahu salah ya Mbak Ika ya. Kita merefleksikan apakah yang kita lakukan ini atau yang akan kita lakukan ini itu apakah berpotensi do harm kepada partisipan-partisipan kita dengan cara-cara yang sebenarnya kita tidak inginkan, unintended. Jadi kita sebenarnya nggak berniat, nyatanya baik, tapi jangan-jangan ternyata kita nggak sengaja melukai mereka, baik secara fisik, tapi itu akan kelihatan ya, tapi juga terutama secara mental yang mungkin juga jangka panjang, kita bahkan udah nggak ada hubungan penelitian partisipan lagi, tapi ternyata baru muncul nanti. Intinya adalah kita merefleksikan hampir tiap tahapnya, Mbak Inka, benar nggak atau tidak ya? Betul, betul. Oke, ya itu udah mengcover gitu sebetulnya. Refleksif itu kan seperti kita bercermin ya. Ya, kita melihat ke dalam diri kita sendiri, lalu kita refleksikan, kalau saya begini, kira-kira bagaimana konsekuensinya terhadap partisipan saya. Nah, sebetulnya refleksif itu berarti butuh usahanya 2 ya. Jadi kita merefleksikan diri kita nih siapa dulu, gitu ya. Karena bagaimanapun seorang peneliti ini kan isi otaknya kan nggak lembaran putih ya, tetapi kita sendiri pun terdiri atas banyak beragam pengalaman yang kita miliki. Kita yang hari ini adalah kumpulan dari masa lalu kita sebetulnya. Nah, kayak misalnya kita melihat bahwa siapa nih diri saya, posisi saya apa dalam penelitian ini. Lalu, oh kita orang dewasa gitu ya. Lalu kita juga perlu memahami bagaimana posisi saya sebagai orang dewasa ini bisa mempengaruhi respon partisipan yang anak-anak terhadap
saya gitu, terutama dalam konteks yang di penelitian kita. Jadi kita merefleksikan diri kita siapa dan apa yang kita lakukan, bagaimana nanti konsekuensinya. Nah, refleksif itu kan intinya kita terus bertanya ya, kamu nanya, bertanya-tanya. Nah, inilah tujuannya bertanya-tanya pada diri kita sendiri gitu ya. Jadi prinsip yang tadi 7 macam yang teoretik itu sebetulnya cukup diartikulasikan dengan terus bertanya sepanjang kita melakukan penelitian, mulai dari menyusun sampai ketika nanti kita mungkin menulis dan menganalisis data dan menuliskannya gitu ya. Misalnya seperti ini. Pada prinsip pertama tadi kita sudah discuss bahwa rasa hormat ini penting ya dalam mewujudkan penelitian yang etis dengan melibatkan anak gitu ya. Nah, pertama kita harus tahu dulu consent ini sebetulnya apa. Ya, karena ini sebetulnya bahasa yang adanya di luar negeri gitu ya, tapi sebetulnya intinya adalah persetujuan ya. Nah, kemudian kita juga perlu cari tahu gitu ya, kapan anak-anak memberikan consent-nya. Ya, kapan anak-anak memberikan persetujuannya bahwa mereka dilibatkan dalam penelitian kita. Nah, ini ada 2 mazhab sebetulnya. Mazhab pertama itu mengatakan bahwa persetujuan anak itu cukup didapatkan 1 kali di awal. Ketika anak sudah kita kasih informasi mengenai riset kita, kemudian kita tanya setuju atau enggak, Dek? Setuju, setuju gitu. Udah berarti sampai dia selesai riset kita anggap setuju. Itu mazhab yang pertama. Tapi mazhab yang kedua ada juga yang mengatakan consent itu ongoing. Makanya ada istilah informed consent yang cuma dikasih di awal, ada istilah satu lagi namanya ongoing consent. Ya, jadi consent itu bisa terjadi sepanjang waktu. Suatu saat si anak bisa memutus persetujuannya, bisa meng-cancel persetujuannya untuk terlibat dalam penelitian, dan bisa juga penelitinya nih yang meng-cancel persetujuan si anak. Bagaimana caranya? Kita yang peneliti kok bisa kita yang memutus concern-nya si anak? Karena dalam banyak situasi penelitian, kita tuh sebagai seorang peneliti kan tadi harus refleksif. Kita harus melihat si anak ini nyaman apa enggak. Ya. Jangan-jangan dalam proses saya mewawancara dia 30 menit, sebetulnya cuma 1 menit dia merasakan happy-nya. Ya, dan dia sisanya tuh 29 menitnya tuh dia kayak ogah-ogahan jawab, terus kayak malah merasa terintimidasi dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menawarkan kepada si anak, apakah kamu mau berhenti di sini gitu ya, dan ataukah kamu mau pause. Jadi ada istilah stop, ada istilah pause ya. Kalau pause itu berhenti sebentar gitu ya, sejenak. Jadi misalnya kayak anak-anak itu mungkin butuh waktu untuk dirinya sendiri dulu, entah dia main dulu, minum dulu, baru dia balik lagi wawancara, atau benar-benar stop, yang dia benar-benar keluar dari seluruh rangkaian penelitian. Nah, itu juga perlu dari penelitinya yang sensitif. Nih anak kayaknya udah nggak efektif lagi nih kalau terus dilibatkan sebagai partisipan. Seperti itu. Jadi kita boleh menawarkan. Nah, kemudian biasanya ada juga pertanyaan, ini terutama dari mahasiswa saya kemarin ya, Mbak, kalau anak-anak itu gimana ya ngasih persetujuannya secara tertulis gitu ya. Kalau orang dia nulis aja belum bisa. Nah, dalam berbagai situasi kita bisa meminta anak sekedar kita rekam suaranya. Adik, misalnya namanya Widodo gitu ya. Widodo, apakah kamu bersedia untuk kakak wawancara dalam penelitian ini? Ya, saya bersedia. Itu cukup. Atau malah ada case-case yang lebih kreatif lagi, anak-anak itu cap jempol. Ya, jadi dia penelitiannya tuh bawa stempel yang kayak di RW-RW gitu, dia stamp, terus dia taruh di lembaran inform consent-nya. Itu juga boleh. Ya. Atau misalnya sekedar pakai smiley face gitu ya. Jadi kita kasih 2 stiker. Kalau kamu setuju, kamu boleh tempelin yang stiker yang senyum. Kalau kamu nggak setuju, kamu boleh pakai stiker yang cemberut gitu ya. Nah, itu bisa kalau untuk anak-anak. Nah, kemudian bisa nggak anak-anak membatalkan konsennya setelah pengambilan data selesai dilakukan? Ya, ini bisa banget. Ya, biasanya terutama dari orang tua. Karena kalau saya pernah dapat cerita sih, bukan saya, alhamdulillah. Jadi anak ini diwawancara sebagai status korban KDRT. Nah, di akhir setelah datanya udah mau mulai dianalisis, orang tuanya ini justru malah meminta si peneliti boleh nggak data anak saya dihapus semuanya. Artinya kan ya buat apa gitu ya, udah diambil datanya terus minta dihapus, kan intinya sebetulnya dia membatalkan persetujuan anaknya
dilibatkan dalam penelitian dan data personalnya diungkap gitu ya, atau dianalisis seperti itu. Nah itu kita harus kita harus memberikan ruang atau kesempatan tersebut pada anak maupun orang tua untuk membatalkan data-data yang sudah kita ambil, dan itu adalah bagian dari rasa hormat kita terhadap partisipan. Kemudian prinsip 2, tidak merugikan dan berbuat baik. Ya, kita juga harus menanyakan kepada diri kita, mengapa dan kapan pengambilan data justru bisa merugikan anak. Nah ini mungkin kalau dari pengalaman saya pribadi, kayak tadi ya, saya di awal tuh kekeh banget mau pakai kuesioner, tapi SPP saya tuh ketawa-ketawa aja kayak yang benar gitu ya. Nah ternyata kalau saya paksakan kuesioner, itu malah rugi di anak-anak gitu ya, karena pertama mereka membacanya aja sulit, sehingga data yang mereka berikan, pendapat yang mereka berikan juga bisa jadi belum tentu tepat menjawab pertanyaan dalam kuesioner. Kemudian kita juga harus terus tanyakan kepada diri kita, apa saja bentuk kerugian yang mungkin dirasakan anak selama pengambilan data berlangsung. Misalnya ketika dalam kasus saya ya, ketika waktu saya ambil data, kalau saya minta anak-anak itu saya ajak terlibat dalam kegiatan penelitian sepulang sekolah, itu ada concern-nya ternyata. Concern mereka adalah karena bapak ibu mereka itu rata-rata buruh yang bekerja di sektor informal, either itu tukang cuci atau ngojek, anak-anak ini nggak bisa langsung datang ke tempat lokasi wawancara karena mereka harus menjaga adik-adiknya di rumah. Jadi mereka bingung gitu, kalau Mbak, tapi saya kalau jam segini ibu saya belum selesai nyuci katanya. Jadi sementara saya harus jagain adik saya kayak gitu ya. Jadi kita harus paham sekali konteks kehidupan si anak. Oh, pada anak-anak di masyarakat miskin kota mereka punya concern sendiri seperti itu. Dan mungkin concern ini berbeda dengan ketika misalnya pada anak-anak yang lebih menengah atas gitu ya. Mungkin concernnya mereka ada lebih ke keselamatan umumnya. Misalnya, Mbak, lokasinya terlalu jauh, boleh nggak kalau saya atau ibu saya nggak ngasih kalau saya nggak ditemenin supir gitu ya, pas wawancara, atau ditemenin Mbak kalau pas wawancara, misalnya seperti itu. Kemudian juga yang perlu kita terus refleksikan adalah bagaimana nih kalau ternyata tiba-tiba anak membagikan informasi sensitif, misalnya bahwa ia merupakan korban KDRT. Atau misalnya ketika wawancara kita juga lihat ada lebam-lebam gitu ya. Nah, kita sebagai peneliti harus tahu langkah apa yang perlu kita ambil. Dalam hal ini, kalau mungkin kalau beberapa teman-teman yang berasal dari universitas kan biasanya kalau mau bikin penelitian itu harus ada form etiknya ya. Nah, biasanya nanti juga harus di-declare gini, kalau misalnya ada suatu informasi yang sensitif dan mengancam keselamatan partisipan, apa yang harus dilakukan. Biasanya saya, kalau dari pengalaman saya tulis, karena kebetulan saya psikolog, saya bisa membantu mendeteksi masalah psikologis, yang mana saya juga punya kemampuan untuk memberikan referensi kepada si anak atau keluarganya untuk melakukan konseling terpisah gitu ya, yang tidak berkaitan dengan penelitian, tetapi intinya adalah saya punya akses untuk layanan psikologis yang bisa saya berikan bagi mereka. Gitu ya. Tapi kalau mungkin nggak punya background psikologi, biasanya kalau pada anak-anak bisa kita rujuk mungkin ke Komnas Anak barangkali dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga harus menjaga kepercayaan ya si anak, karena menjaga kepercayaan anak itu sulit ya, karena mereka melihat orang dewasa aja tuh sosok yang secara hierarkis kalau di Indonesia itu gap-nya sangat jauh ya. Jadi kalau kita udah berhasil tanda kutip mengambil hatinya gitu, bukan mengambil hati tapi lebih kayak membangun kepercayaannya bahwa kita ini orang yang aman untuk mereka percaya gitu ya, maka itu harus terus di-maintain selama penelitian. Nah, kalau prinsip keadilan ini mungkin lebih biasanya para teman-teman yang kuantitatif biasanya ya nanti akan lebih relevan. Misalnya, bagaimana jika ada 2 calon partisipan yang saling kenal, namun hanya satu yang terpilih menjadi partisipan. Saya sendiri belum nemu case-nya, tapi jadi maksud saya menampilkan ini adalah kita tetap harus menanyakan ini ke dalam diri kita. Apa yang harus kita lakukan nih? Misalnya si A sama si B konco kental gitu ya, sahabatan banget gitu. Tapi ternyata kita cuma bisa ngambil yang si A karena dia yang memenuhi kriteria penelitian. Ya. Nah, kalau yang saya baca di literatur, idealnya sih kita cuma perlu bilang
bahwa kriteria partisipan yang kita butuhkan ada pada A gitu ya. Tapi kita juga jangan pernah menjanjikan apapun kepada si B. Misalnya nanti kalau kita butuh lagi kita panggil ya. Enggak, kita nggak boleh juga ngomong kayak gitu. Karena itu sudah memberikan janji-janji yang tidak bisa kita tepati juga sebetulnya. Lalu bagaimana cara mengomunikasikan kepada calon partisipan misalnya bahwa ia tidak dapat dipilih sebagai partisipan. Nah, ini juga perlu kita konsultasikan. Idealnya sih kalau teman-teman mahasiswa di sini ya idealnya adalah konsul sama pembimbing skripsinya gitu ya. Atau kalau misalnya ada komite etik di kampusnya bisa didiskusikan di komite etiknya. Prinsip keempat adalah kepentingan terbaik bagi anak ya, bahwa kita harus terus mempertimbangkan interestnya mereka, minat mereka, menjaga minat mereka selama penelitian. Nah, misalnya nih, ini terjadi nih pada saya nih. Bagaimana kalau anak minta bermain di tengah wawancara? Ya, jadi waktu itu saya di RPetra ambil datanya, ya RPetra penuh godaan bermain tentu ya. Jadi ketika padahal udah di perpustakaan saya wawancara, terus tiba-tiba dia kayak denger teman yang ngajak main gitu ya. Nah, itu saya cuma bisa menawarkan. Saya cuma bisa menawarkan, kamu mau berhenti dulu di sini terus balik lagi atau kita lanjut. Nah, tapi untungnya karena saya tuh bangun raport sama anak-anaknya aja sebulan sendiri ya. Jadi sebelum ambil data tuh tanda kutip saya tuh jadi warga tetap di situ dulu. Jadi mereka udah alhamdulillah udah bangun trust sih menurut saya. Nah, jadi dia bilang, "Oh ya, aku mau berhenti dulu 10 menit ya boleh ya, Kak?" Katanya. Ya udah. Jadi dia main bola dulu, apa dulu, baru ya saya stay aja di dalam perpustakaan sambil berharap anak itu ingat sama janjinya gitu ya. Dan alhamdulillah sih dia balik lagi meskipun lewat dari 10 menit. Kemudian ada juga nih kejadian yang saya rasakan juga gitu ya. Bagaimana jika anak peserta belum bisa membaca secara lancar, sementara peneliti menyiapkannya alat ukur berupa kuesioner. Nah, kalau ini salah satu solusinya adalah kayak tadi itu ya, saya bilang saya sebulan sebelum ambil data, saya main-main dulu sama anak-anak di sana. Jadi saya pahami dulu konteksnya. Mereka ini latar belakang anaknya seperti apa. Mereka punya kewajiban apa gitu ya, kalau di rumah tuh punya kewajiban apa, kalau saya minta ketemuan jam 4 memungkinkan atau enggak gitu ya. Nah, apalagi di tempat saya kemarin ambil data itu masih ada sekolah pagi, sekolah siang. Jadi anak-anak yang datang di sekolah siang itu justru malah minta diwawancara pagi gitu ya. Nah, jadi saya harus menyesuaikan diri tuh. Kalau udah kayak gitu berarti saya harus standby dari jam 7, setengah 7 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kita harus meluangkan waktu untuk mengenal siapa populasi penelitian kita. Lalu kesukarelaan, ini juga harus kita tekankan bahwa semua partisipan keterlibatannya dalam penelitian ini sifatnya sukarela, tanpa paksaan, dan kalaupun mereka tiba-tiba minta selesai di tengah jalan gitu ya, tidak melanjutkan, maka kita juga harus legowo ya, dan tidak boleh memberikan konsekuensi apapun kepada si partisipan. Nah, penyakitnya orang di Indonesia, terutama anak-anak, adalah partisipan ini sungkan menunjukkan ketidakpahaman dan ketidaksepemahaman mereka dengan peneliti. Ya. Nah, kalau udah kayak gini, memang pinter-pinter si peneliti untuk membaca gesture si anak, gitu ya. Kapan dia nyaman, kapan dia tidak nyaman, kapan kita harus menawarkan berhenti, kapan kita harus menawarkan untuk lanjut dan lain sebagainya. Ya. Okay. Yang keenam, nah ini tadi kerahasiaan, privasi, dan anonimitas. Kalau saya sih paling gampang ini strateginya adalah kalau kita sendiri privasinya diobrak-abrik orang, enak nggak sih Bapak Ibu, Mbak Mas? Nggak enak kan ya? Nah, itu pun juga hal yang sama dirasakan oleh partisipan anak-anak. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menjaga kerahasiaan. Kerahasiaan ini artinya adalah membatasi akses terhadap informasi yang dibagikan oleh partisipan kepada peneliti. Misalnya dengan tidak memperbincangkan informasi dengan orang lain yang tidak berkepentingan dengan penelitian. Jadi jangan digibahin gitu. Ternyata anak kasih Pak ini kemarin ini loh gitu. Nggak usah kita bahas juga di luar penelitian karena mungkin itu tidak relevan gitu ya, dan buat apa juga kita malah menghabiskan waktu gitu untuk ngomongin hal-hal di luar kepentingan penelitian kita. Kecuali, nah ada kerahasiaan yang perlu diungkap, kecuali jika partisipan dalam keadaan yang berbahaya, misalnya memiliki rencana bunuh diri. Ya, karena ini terutama pada case-case yang sensitif ya, mungkin pada anak korban KDRT dan lain sebagainya. Jadi
kita harus punya mindset di kepala kita, kalau tiba-tiba anak ini muncul info sensitif, ini saya harus ngapain? Jadi juga jangan kelamaan, karena kalau kita pikirannya baru pas lagi ambil data, ya keburu bunuh diri. Khawatir kan? Nah, kita harus bisa gerak cepat. Kemana saya harus menghubungi, apakah kita bisa percaya, kalau menurut saya sih mendingan ke orang tua ya, karena mereka yang lebih punya akses ke anak, dan mereka bertanggung jawab atas anak, dan mereka kan tinggal satu rumah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah privasi. Nah, privasi ini biasanya informasi-informasi personal yang bisa diidentifikasi balik ke partisipan. Misalnya kayak nama asli gitu ya, itu kan kayak Fitri Arlin Kasari, ya itu kan the one and only gitu ya, nggak ada lagi. Nah, kalau itu ditulis di publikasi, di artikel, itu udah pasti merujuk ke saya. Makanya dalam beberapa hal, data-data personal seperti ini perlu dibuat menjadi anonim. Ya, misalnya dengan Bu Chandra diganti menjadi Mawar, atau memburamkan foto wajah partisipan dalam pelaporan ataupun publikasi. Kemudian yang terakhir, hak untuk didengarkan dan diteliti dengan patut. Ini sebatas strategi-strateginya aja ya Bapak Ibu. Pertama, kenali hak-hak kelompok rentan. Contohnya dalam konteks anak ya berarti kita mempelajari konvensi hak anak ya. Kalau pada perempuan berarti kita harus memahami hak-hak perempuan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus paham bahwa di Indonesia ini, dan nggak cuma di Indonesia deh, umumnya kelompok rentan itu adalah kelompok yang paling jarang didengarkan. Maka kalau kita punya kesempatan untuk meneliti mereka, mendengarkan mereka, maka pastikan kesempatan itu adalah kesempatan yang baik, kesempatan yang tidak menambah kerugian mereka dengan cara misalnya mengabaikan atau malah membuat mereka dalam kondisi yang lebih berbahaya dan lain sebagainya. Kemudian strategi ketiga adalah menggunakan personel gitu ya, atau SDM dan instrumen yang paling mendukung kenyamanan partisipan dalam berekspresi. Dalam beberapa penelitian misalnya terutama yang melibatkan situasi sekolah ya, makanya ada istilahnya teacher as researcher. Jadi penelitinya itu tidak meneliti langsung keadaan anak di dalam kelas, tetapi melibatkan guru sebagai peneliti. Jadi sebelum penelitiannya dimulai, gurunya dilatih dulu menjadi pengumpul data. Nah, setelah si gurunya melakukan pengumpulan data, nanti misalnya kayak setiap hari gitu setelah pengumpulan data di sore harinya gitu ya, atau setelah anak-anaknya pulang, gurunya ini diajak ngobrol tanda kutip sama si peneliti yang aslinya yang utama. Jadi apa yang Ibu dapat hari ini dari anak-anak, data apa saja yang, jadi seperti itu ya. Jadi bisa ada proksinya. Atau juga misalnya kalau saya kemarin pakai pengelola RPtra. Bukan sebagai peneliti sih, tapi lebih kayak kenapa saya milih di RPtra, karena pengelola RPtra ini sangat dikenal sama anak-anak di sekitar kampung situ, dan mereka justru merasa nyaman kalau ada pengelola-pengelola RPtra tertentu. Jadi saya sampai harus ini tuh sampai nanya Mbak, namanya misalnya siapa ya, Mbak Entin gitu misalnya, Mbak Entin masuk hari apa, shift-nya kapan gitu. Karena dari anak-anak, dari observasi saya juga ketika ada si Mbak Entin ini, anak-anak tuh merasa lebih nyaman, bisa lebih gembira bermain dan merasa lebih aman seperti itu. Nah, itu juga harus saya perhatikan sebisa mungkin saya ambil data ketika ada Mbak Entin berjaga di RPtra. Oke. Nah, ini udah part yang terakhir gitu ya. Nah, menjadi peneliti yang etis tadi kita sudah membahas prinsip-prinsipnya, kemudian juga strategi yang bisa kita lakukan dengan terus aktif bertanya gitu ya kepada diri kita sendiri. Nah, sebuah penelitian yang etis hanya bisa tercapai atau dilakukan oleh peneliti yang etis juga. Ya. Nah, tadi makanya saya di awal sempat bertanya apa sih yang dimaksud dengan refleksif gitu ya? Karena memang refleksivitas itu menjadi penting bagi seorang peneliti. Ya, misalnya apa sih ini definisinya dulu deh, kita bedah sedikit ya. Refleksivitas ini definisinya adalah menempatkan diri si peneliti dalam penelitian. Ya, dia harus kenal dulu siapa saya, asumsi saya terhadap anak-anak itu apa. Karena ada dua mazhab juga nih, ada mazhab-mazhab istilahnya positivistik gitu ya, yang menganggap bahwa masa kanak-kanak itu cuma sekedar masa perlintasan menuju dewasa. Ya, itu kalau teman-teman orang positivistik. Tapi kalau teman-teman dari mazhab
poststrukturalis gitu ya, melihat bahwa masa kanak-kanak itu bukan sekedar lintasan manusia mau melompat ke usia dewasa, tetapi itu adalah masa yang punya keunikannya sendiri, punya isunya tersendiri, punya beragam persoalannya sendiri seperti itu ya, yang tidak boleh kita yang tidak boleh cuma sekedar kita jadikan nanti dia juga jadi orang dewasa seperti itu ya. Itu asumsi-asumsi filosofis yang perlu kita juga ketahui ya. Ini sama halnya mungkin kalau di sini ada peserta yang guru nih, alhamdulillah jadi saya bisa ngasih contoh. Kalau di guru itu kan kita punya ada filosofi pendidikan ya, Ibu ya. Kita filosofi pendidikan kita apa nih? Ya, pedagogis kita apa? Kita mau melihat bahwa anak itu terbentuk karena lingkungan ya. Atau ada juga orang-orang guru-guru yang pedagogisnya menganggap bahwa anak-anak itu punya keunikan dalam dirinya sendiri dan lingkungan itu hanya triggernya gitu ya. Atau kayak Ki Hajar Dewantoro gitu ya, anak-anak itu seperti padi. Nah, bagaimana mereka tumbuh itu tergantung bagaimana cara kita menyemainya, merawatnya gitu. Tugas guru tuh hanya merawatnya, bukan membentuk seperti besi yang kemudian harus istilahnya kayak istilah pandai besi gitu ya, atau dipahat segala macam, enggak, tapi sebatas merawatnya aja. Nah, itu kita harus kenali ya, asumsi kita apa nih terhadap masa anak-anak. Ya, atau misalnya kalau kita dalam konteks penelitian bersama perempuan, kita melihat dulu perempuan ini, cara pandang kita terhadap perempuan itu seperti apa? Apakah hanya sebagai pelengkap kaum laki-laki, ataukah dia memiliki entitasnya sendiri? Ya, bahwa dia ini berhak atas pilihan hidupnya, dia dan lain sebagainya. Ya, karena kenapa kita harus mengenal asumsi tersebut? Karena asumsi kita terhadap populasi penelitian kita itu sangat menentukan loh cara kita memperlakukan mereka seperti itu ya. Jadi kita sendiri pun sebagai peneliti harus rajin-rajin bercermin ke dalam diri kita ini siapa dan bagaimana cara kita memandang dunia seperti itu. Nah, atau juga analogi lainnya adalah kalau kita punya penelitian terhadap anak-anak sementara kita sendiri juga dulu pernah punya trauma masa kecil ya, bisa jadi trauma masa kecil kita dan pengalaman kita ini bisa menjadi bias ketika kita menganalisis data anak-anak yang menjadi partisipan kita. Nah, paling enggak kita dengan cara mengenali, bercermin ke dalam diri kita tuh tahu, oke, gue ini dulu pernah punya trauma masa kecil. Maka gue harus hati-hati sekali ketika menganalisis data anak-anak. Jangan sampai sebetulnya dia nggak punya masalah apa-apa, cuman karena kita yakin bahwa wah, anak ini pasti KDRT nih kayak gue dulu. Nah, itu sudah bias seperti itu. Jadi kita juga harus mengenal diri kita, asumsi kita terhadap dunia dan pengalaman kita di masa lalu, bagaimana dampaknya terhadap cara kita menilai partisipan kita. Nah, kemudian semua peneliti kita juga harus mencatat ya. Semua peneliti itu makhluk yang subjektif, ya. Namun semua peneliti bisa berupaya menjaga netralitasnya dalam menjalankan penelitian. Ya, kayak tadi nih, semua pengalaman kita pernah jadi korban KDRT misalnya, kita pernah punya trauma masa kecil misalnya, itu kan yang membentuk diri kita yang subjektif. Tetapi kita bisa menjaga netralitas kita. Bagaimana supaya pengalaman kita di masa lampau tidak mengacaukan gitu ya, mengacaukan fakta yang sebenarnya. Oke. Kemudian tadi kita sudah bicara definisi. Nah, strateginya bagaimana nih Mbak kalau menjadi peneliti yang reflektif seperti itu? Pertama ya tadi ya, kenali diri kita, peran kita apa sebagai peneliti, dan kita juga harus pahami. Kayak tadi peneliti dewasa kalau berhadapan dengan anak-anak, anak-anak tuh takut nggak ya melihat orang dewasa? Ya. Kemudian jika memungkinkan, libatkan juga nih anggota tim peneliti lain untuk menafsirkan informasi dan memberikan umpan balik atas performa Anda ketika mewawancarai partisipan. Ya, biasanya kalau ini saya tidak lakukan, tapi biasanya nanti kalau teman-teman yang mungkin dari latar belakang psikologi atau ilmu sosial ada mata kuliah observasi wawancara, biasanya kan nanti ada nih teman kita yang mengobservasi kemampuan kita mewawancara. Nah, itu masukan dari si observer ini biasanya menjadi pemoles keterampilan kita untuk meningkatkan keterampilan kita mewawancara. Nah, yang terakhir yang selalu saya pakai dalam penelitian adalah saya selalu punya catatan kecil. Diary yang mencatat pikiran dan perasaan saya setiap hari sebelum dan saat mengambil data. Nah, mengapa kita butuh, saya sih terutama ya, kita butuh diary ini? Karena
dengan Dyer, dengan mencatat, kita tuh mengangkat ketidaksadaran kita ke alam sadar sebetulnya. Ya, misalnya kayak waktu itu saya pernah ada satu partisipan yang bikin saya kesel karena dia kalau kita wawancara satu temennya, dia pasti akan mengobrak-ngabrik gitu ya. Itu saya tulis, saya kesel, saya merasa negatif terhadap anak ini karena ini. Nah, jadinya ketika saya bagian mewawancara dia, saya harus sadar, oh kemarin saya kesel nih sama anak ini, tapi saya nggak boleh menginferensi, mencampurkan rasa kesal saya dengan proses tahapan wawancara. Seperti itu. Jadi banyak ya, beragam, dan Dyer ini sangat membantu. Saya pribadi termasuk orang yang apa-apa tuh dicatat karena membantu kita mengenali apa sih yang sebetulnya terjadi di alam pikiran kita. Itu sih yang paling gampang, dan karena saya juga orang yang pelupa, jadi saya mendingan langsung dicatat aja. Nah, kesimpulannya, ketujuh prinsip penelitian yang etis hanya bisa dipraktikkan jika peneliti secara aktif merefleksikan pikiran dan perasaannya tentang 3 hal. Pertama, perannya sebagai peneliti. Kedua, relasinya dengan partisipan. Yang ketiga, informasi yang dibagikan oleh partisipan. Kemudian penelitian etis tidak hanya membutuhkan pengetahuan gitu ya tentang metodologi dan etika penelitian, tetapi juga harus latihan. Bagaimana kita memperlakukan orang lain secara pantas. Kalau kita mau meneliti partisipan anak, kita cari tahu dulu, saya selama ini memperlakukan anak saya seperti apa. Apakah saya sudah memperlakukan dia dengan pantas? Karena kalau yang terdekat aja belum kita perlakukan secara pantas, apalagi dengan yang orang yang lebih jauh posisinya dan hubungannya, seperti itu. Nah, ini tinggal ada 3 slide terakhir, itu cuma berlatih gitu ya, tapi saya mau minta teman-teman di sini jadi peserta kalau bisa open mic ya. Ini Bambang adalah yang pertama ya, Bambang adalah enumerator yang bertugas mengambil data terkait persepsi orang tua dan anak tentang keselamatan perjalanan anak menuju sekolah. Di tengah mewawancarai ortu X di rumah, anak X terlihat resah karena belum makan sejak pulang sekolah. Ortu X meminta izin pada Bambang untuk menjeda wawancaranya sejenak agar ortu X dapat membuatkan energen untuk mengganjal lapar si anak. Namun Bambang berkata, maaf Bu, wawancaranya tinggal sedikit lagi kok. Tidak akan lama, saya janji sebentar aja Bu. Saya juga habisnya mau ada urusan kekurangan, jadi memang tidak bisa lama-lama juga. Nah, kira-kira nih apa nih yang sudah tercederai nih prinsip-prinsipnya? Si partisipannya mau udahan, gitu ya, bukan udahan malah cuma mau pause sebentar aja gitu. Tapi si enumeratornya atau si pengambil datanya maunya lanjut. Apa aja nih yang dirugikan atau yang tercederai prinsipnya? Ayo. Boleh, saya tunjuk aja kali ya. Ayo coba silahkan. Coba Nadia Dwi Nur Alwani. Ayo, prinsip apa yang tercederai dari kasus tadi? Apa saja ya? Apa saja yang dicederai? Prinsip apa saja? Ya, jadi anaknya lapar, gitu ya. Tapi sama si penelitinya bilang, ayo sebentar aja, nggak usah bikin energen dulu, gitu ya Mbak Ika ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Aja. Apa nih? Ya, ada di chat nih, diminta menunda lapar. Nah, diminta menunda lapar itu melanggar prinsip apa nih? Ya. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya mungkin lewat chat bisa ya Mbak Ika ya, mungkin kalau boleh pakai chat, boleh citraan fisik, oke. Kalau dari prinsip ini mana nih Bu Entin? Rasa hormat, tidak merugikan, atau yang mana nih dari 1 sampai 7? Boleh tulis angkanya aja deh, 1 sampai 7 mana nih prinsip yang tercederai kalau si enumeratornya itu kekeh mau melanjutkan wawancara, padahal si anak udah kelaparan. Oke, 2. Nomor 2. Oke, ada lagi 2. Oke. Baik. Kayaknya oke. Ada lagi 2, 3. Iya, bener nih, ada bisa 2, 3 gitu ya. 3 enggak deh kayaknya. Tapi lebih ke kalau 2 iya jelas ya, karena
ya beresiko kan kalau anaknya terus kita tahan, terus dia kelaparan, terus tiba-tiba mah gitu ya. Apalagi saya kalau lapar nggak bisa mikir gitu kan. Nah, jadinya mungkin yang paling tercederai memang yang nomor 2, prinsip nomor 2. Juga adalah kepentingan terbaik anak. Lawang anaknya mau makan kok ditahan gitu ya. 2, 4 bisa. Dan juga rasa hormat. Karena kita tadi sudah sampaikan bahwa yang namanya consent itu nggak cuma informed consent, tetapi ongoing consent. Selama proses penelitian, kapanpun, dimanapun, si anak bisa mencabut persetujuannya atau bahkan mengembalikan lagi persetujuannya. Itu sangat memungkinkan. Baik, sekarang kita lanjut ke latihan kedua nih. Nah, namanya Clara. Halo, saya Clara, peneliti kualitatif yang ingin memahami persepsi anak tentang sekolah ramah anak. Clara sedang mewawancara salah satu partisipan anak yang berusia 8 tahun. Di tengah wawancara, sang anak terlihat tidak antusias menjawab, bahkan cenderung lebih banyak diam. Clara juga belum mendapatkan banyak jawaban kunci dari sang anak meskipun wawancara sudah berlangsung 30 menit. Meski wawancara dilakukan dalam ruangan tertutup, mata sang anak selalu tertuju ke jendela ruangan yang mengarah ke lapangan di mana teman-temannya bermain. Jika kamu menjadi Clara, apa yang akan kamu lakukan? Boleh di-chat? Ini saya sering banget nih kejadian nih kemarin kayak gini. Dan tadi juga sudah dibahas sebetulnya ya. Oke, baik. Menjalin rapot jauh-jauh hari, bisa. Tapi apa nih on the spot yang bisa dilakukan? Nanyain apa yang mau, oke, apa mau break main dulu? Oke, betul, ini bisa menjadi salah satu opsi gitu ya. Berarti kita menawarkan apakah anak mau jeda sejenak untuk bermain, seperti itu. Oke. Nah, untuk pertanyaan keduanya nih, tapi nih yang menarik, jika kamu menjadi Clara, apa yang bisa kamu persiapkan dan konteks kehidupan anak apa yang perlu dipelajari sebelum wawancara dilakukan? Ingat konteks kebudayaan, konteks kayak tadi saya cerita misalnya, oh ternyata anak-anak partisipan saya tuh rata-rata harus jagain adik-adiknya di rumah. Itu kan konteks keluarga ya. Atau misalnya pada anak-anak di kawasan mana gitu. Apa nih kira-kira dari ini yang bisa kita pelajari? Satu aja konteksnya. Kalau kita baca lagi kasusnya, ini kelihatan nih kasusnya. Boleh di-chat? Oke, kenali keseharian calon partisipan. Oke, apanya nih dari Mbak Diana? Keseharian seperti apa misalnya yang perlu kita ketahui? Jam mainnya barangkali ya, jangan-jangan kita salah gitu ya. Wawancara jam pulang sekolah, padahal itu jam mainnya mereka, betul. Tapi ada satu kuncinya, bahwa di sini nih, Clara juga belum mendapatkan jawaban kunci meskipun wawancaranya 30 menit. Mohon maaf, anak 8 tahun, wawancara 30 menit. Gitu ya. Dan disebutkan di sebelumnya di tengah wawancara. Jadi awal-awal tuh anak ini antusias. Tapi udah agak pertengahan, anak ini atensinya hilang. Nah, berarti yang perlu kita pahami konteksnya adalah konteks perkembangan. Kalau kita baca lagi teori-teori psikologi perkembangan, misalnya anak umur 8 tahun tuh attention span-nya tuh berapa menit sih? Kalau saya baca itu sekitar 8 menit. Maksimal 16 menit, 8 sampai 16 menit. Jadi kalau kita mau wawancara anak usia sekitar itu, maka jangan harap mau lebih dari 15 menit itu kita dapat semuanya. Memang berarti harus di breakdown sedikit-sedikit. Oh, pada wawancara pertama saya akan fokus misalnya mengenai aspek A. Pada wawancara kedua dengan si anak yang sama, saya akan fokus kepada aspek B. Ya, jadi konteks kehidupan anak yang perlu kita pelajari selain tadi keseharian anak, tapi juga bagaimana perkembangan anak sehingga kita bisa menyusun wawancara yang efektif buat anak usia 8 tahun tuh berarti yang seperti apa. Ya. Baik, nah yang ketiga nih, terakhir ya, mari berlatih. Bagas adalah seorang peneliti kuantitatif yang bertugas untuk membandingkan tingkat physical activity anak. Ya, jadi seberapa aktif fisik anak usia 10 sampai 12 tahun yang tinggal di area rural pedalaman dan di area urban perkotaan. Lucunya saat memberikan informasi penelitiannya ke anak-anak di area rural kan, jadi sebelum kita ambil data kan kita harus kenalan dulu nih, kita informasikan penelitian kita ini tentang apa.
Nah, ketika Bagas menyampaikan informasi tentang dia siapa, penelitian tentang apa, anak-anak itu justru nanyanya begini, Pak, peneliti itu apa? Penelitian itu apa? Jadi ada hal-hal mendasar yang mereka tuh bahkan belum paham. Nah, dalam kasus ini, apa yang harus dilakukan Bagas? Cancel, pulang. Boleh sambil di chat, teman-teman sekalian. Apa yang harus dilakukan Bagas? Boro-boro mau ambil data. Anak-anaknya aja masih nanya, Bapak peneliti itu apa? Gitu. Bagi anak-anak kan kadang suka dengan kepolosannya penelitian itu apa. Apalagi anak-anak yang tidak pernah bersinggungan atau tidak pernah terlibat gitu dalam penelitian. Boleh di kolom chat teman-teman. Kita bantu si Bagas. Apa yang harus dilakukan Bagas? Ulang aja atau cari populasi baru, mungkin barangkali silahkan kalau ada punya jawaban. Ganti topik. 3 lagi. Oke. Ayo, ada yang bisa kasih saran buat Bagas nih? Ini kejadian sama saya soalnya, jadi ini bukan cerita bohongan. Ayo, susah ya? Pakai terms yang mudah dipahami, betul. Atau pakai contoh yang dekat dengan keseharian anak, tokoh kartun yang juga meneliti, bisa. Oke, nah, saya suka nih jawabannya Diana nih, karena memang akhirnya pendekatan yang saya pakai adalah pendekatan interaktif naratif. Jadi, Bapak, Ibu, teman-teman semua, sebelum saya ambil data, saya meluangkan satu waktu khusus kepada anak menjelaskan peneliti itu apa, siapa, dan apa sih kegiatan penelitian itu. Jadi kita jelaskan dulu konsep dan terminologinya, ya. Dan akhirnya saya dan itu banyak, bahkan itu di Jakarta, meskipun itu di masyarakat miskin kota ya, yang memang kayaknya jarang. Akhirnya saya gini, kan saya kasih analogi dengan pendekatan interaktif naratif. Saya kasih analogi, oke, adik-adik pernah nggak yang sekolahnya kedatangan kalau di sekolah itu kan suka kedatangan kayak produk susu gitu-gitu ya, atau misalnya produk apa, nanti ditanya mana yang paling enak, susunya rasa coklat, stroberi atau vanila gitu ya. Nah, kebetulan jawaban itu muncul dari partisipan gitu ya. Ada nggak yang pernah orang-orang di luar sekolah datang menanyakan mana yang lebih baik, produk apa yang paling baik. Nah, itu ternyata ada nih. Jadi si anak ini bisa jelasin ke teman-temannya bahwa di sekolah itu pernah kedatangan perusahaan susu, terus dijadiin tester. Ya, ini susu apa rasa yang paling enak buat produk ini? Vanila, coklat, stroberi. Nah, dari cerita si anak itu, saya sampaikan, nah iya seperti itu penelitian, mencari tahu mana yang paling baik misalnya, bukan paling baik, lebih kayak mana yang paling enak, atau mencari tahu apa yang paling kalian suka sebagai anak-anak, seperti itu. Nah, kalau peneliti ini yang paling susah saya jelaskan waktu itu ya, kalau saya bilang saya kayak bu guru, salah, karena ada anak yang bilang, oh peneliti itu kayak bu guru ya, gitu. Karena ternyata tampilan saya itu kayak gurunya mereka, pakai jilbab, berkacamata, kemana-mana bawa kertas, gitu ya. Tapi saya nggak bisa bilang saya guru, ya. Bahwa mungkin tampilan fisik saya seperti guru, tetapi saya tidak bertugas sebagai guru. Jadi panjang kali lebar jelasinnya, tapi lebih kepada tapi menarik nih, sarannya Diana menarik nih. Bisa juga pakai tokoh kartun gitu ya. Siapa sih contohnya yang peneliti tokoh kartun? Dulu saya inget tuh film Dexter ya, tapi nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Kayaknya sekarang tren kartun ini deh perang-perangan gitu ya. Seperti itu. Jadi saya menyampaikan bahwa ya saya seperti orang yang tadi produk susu itu, menanyakan apa yang paling kalian suka sehingga saya tahu bagaimana si produk susu ini bisa kalian sukai atau misalnya bisa lebih bermanfaat buat kalian, seperti itu. Jadi susah juga nih, pokoknya paling PR. Nah, menariknya karena itu susah banget saya jawab, saya akhirnya bikin metode interaktif, naratif interaktif gitu ya. Saya bikin storytelling, yang akhirnya storytelling ini dipakai sama kampus saya waktu S3 kemarin. Jadi dijadiin benchmark. Kalau peneliti dewasa mau ketemu anak-anak, menjelaskan peneliti dan penelitian itu seperti apa, suruh pakai ini saya. Metode yang saya pakai. Nah, ini akhirnya jadi satu artikel sendiri. Ini sekalian promosi ya. Jadi satu artikel sendiri gitu ya. Jadi kalau kita meriset kepada anak-anak, kita tuh nggak cuma bisa sekedar nanya, kamu setuju nggak
atau setuju tidak setuju mau ikut penelitian kita, tetapi lebih dari itu ada tugas berat yang harus kita pikul sebagai peneliti dewasa untuk mengenal dunia mereka dan bisa masuk ke dunia mereka sehingga mereka bisa paham kita tuh mau ngapain sih gitu dan kita ini siapa. Makanya saya bikinlah inform consent itu dalam bentuk cerita gitu ya. Dan ceritanya itu saya storytelling kan karena anak-anaknya nggak bisa baca. Jadi banyak yang nggak bisa baca dengan lancar gitu ya. Karena balik lagi ke setting tadi ya masyarakat miskin kota gitu dengan kondisi pendidikan yang mungkin tidak memadai. Awalnya saya suruh mereka nanya ke orang tua mereka. Tapi balik lagi pas saya pelajari konteksnya, orang tua mereka tuh jarang di rumah dan pendidikannya juga rendah gitu. Jadi orang tuanya itu tidak bisa memberikan keputusan juga nih anak saya harus ikut apa enggak atau menjelaskan penelitian itu apa, kegiatannya apa. Itu orang tuanya nggak bisa diandalkan. Nah, akhirnya saya bikin inilah consent story dan storytelling khusus untuk anak-anak di Indonesia. Padahal ini belum masuk ke temuan riset, tapi ini baru ke persiapan penelitiannya aja. Tapi alhamdulillah ini malah menjadi satu temuan yang menarik dan mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang praktis buat peneliti-peneliti yang bekerja dengan anak-anak. Seperti itu. Oke. Udah selesai terakhir, ini resources-nya saya share, nanti bisa di-share juga. Kalau teman-teman mau yang versi bahasa Indonesia yang lebih lengkap, pusat kajian, puskapa tuh, ya itulah pokoknya di UI, saya lupa. Penelitian anak ya kalau nggak salah, ini punya guideline yang sudah berbahasa Indonesia, kemudian child ethics yang berbahasa Indonesia juga sudah ada, kemudian ini yang tadi artikel saya, kalau teman-teman mau coba pakai storytelling. Nah, kalau ini lebih ke kalau kita melibatkan anak-anak atau berpartisipasi dalam semua ranah kehidupan kita gitu ya, atau setidaknya dalam ranah pengambilan keputusan, maka ada tangga-tangga partisipasi yang perlu kita pelajari gitu ya. Dari kalau nggak salah yang paling terkenal itu yang Ladder of Citizen-nya Hart ya, mulai dari tokenism sampai yang paling atas tuh benar-benar yang participation. Sekian dari saya, Mbak Stefani. Iya, oke. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di chat nih Mbak Inka. Maaf ya di background suaranya. Ada dari Alabanyo Brebahama ya, agak di atas itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika kita meneliti anak disabilitas intelektual atau disabilitas lain yang menghambat fungsinya? Itu bagaimana tuh? Jadi ya super kompleks ya. Itu bagaimana menanganinya tuh Mbak Inka? Nah, karena ini anak-anak aja hitungannya udah kelompok rentan, apalagi yang disabilitas ya, jadi ini duo rentan nih sebetulnya. Nah, bagaimana kita meneliti? Kalau bagaimana ya tentu saja harus tetap etis ya, dan mungkin lebih banyak pertimbangannya, lebih banyak aktivitas. Kita harus lebih bisa reflektif kalau udah kayak gini, gitu ya. Karena kita harus bisa mengetahui dulu hubungan kita sama si partisipan gimana, dan kalau disabilitas umumnya harus pakai caregiver karena ke anak-anak aja yang istilahnya yang tanpa special needs aja kadang kita ngomong nggak ngerti gitu anak-anaknya ya. Jadi kayak dulu tuh saya ingat partisipan saya tuh kalau iya Bu jerebuk gitu. Jadi mereka punya slang-slangnya mereka, jerebuk tuh apa? Ternyata itu bunyi suara motor yang ngegas tuh terlalu berisik gitu. Jadi tuh buat mereka namanya jerebuk gitu ya. Itu kan sulit kita pahami. Nah, kalau apalagi untuk disabilitas ya, apalagi yang intelektual gitu ya. Jadi ini jelas caregiver harus dilibatkan. Tidak hanya untuk bisa mentransfer atau berkomunikasi, tetapi juga kita jangan sampai mencederai diri mereka ya secara fisik maupun psikologis. Karena biasanya kalau disabilitas intelektual, dia pasti punya rutinitas yang berbeda dari kebanyakan orang, atau mungkin nanti terkait self-care, tiba-tiba mohon maaf dia di tengah wawancara ngompol, itu kan mungkin buat kita ya udah tinggal bersihin aja, tapi mungkin buat dia jadi satu shame sendiri seperti itu. Refleksikan prosesnya, insight yang dapat dari penelitian, apa yang bisa kita improve gitu ya. Nah, ini Pak Banyo pertanyaannya kayaknya sepaket gitu ya. Jadi insight yang didapat dari bahkan untuk beberapa hal barangkali seperti yang tadi saya sudah sampaikan, mungkin justru caregiver jadi pengumpul data. Kalau udah kayak gini, jadi kita mentrain si caregivernya, kayak tadi misalnya kita nggak punya akses masuk ke dalam kelas gitu ya. Nah kita mentrain teachernya, kita mentrain gurunya, ya. Jadi gurunya sebagai pengumpul data. Nah dalam hal ini caregiver bisa menjadi
mengumpul data dengan training yang cukup seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak atau Bu Desi ya, berkaitan dengan isu sensitif yang harmful untuk anak. Apa perlu nggak kita juga kasih tahu di awal kepada anak pada saat kita itu inform consent bahwa ada hal sensitif dan harmful, dan itu akan peneliti perlu memberitahukan kepada pihak yang berkepentingan, dan bagaimana jika anak menolak? Paling enak sih jawabnya dari yang paling bawah ya. Kalau anak nolak ya udah, kita nggak usah pusingin lagi. Tapi ternyata kalau misalnya di tengah jalan menolak itu biasanya yang agak PR ya. Kita susah banget gitu ya. Waktu kita sudah terpakai dan udah gitu ternyata partisipan kita itu juga punya jawaban-jawaban kunci gitu. Tapi ujung-ujungnya tuh dia malah menarik persetujuannya, itu yang lebih perlu diantisipasi. Tapi kalau harmful itu kan jelas ya bahwa di informed consent, makanya kita harus mendeklar topik penelitiannya ini tentang apa, meskipun tidak perlu terlalu spesifik. Nah, sama kalau menurut saya yang perlu kita sampaikan ada contoh-contoh pertanyaan. Ya, jadi kalau di form etik saya dulu pas S3 itu sampai harus ada apa yang akan saya tanyakan kepada kamu. 1, misalnya pengalaman kamu bermain. 2, jadi disampaikan. Nah, dari situ harapannya orang tua dan anak bisa sama-sama mempelajari kemana sih penelitian ini akan membawa perasaan mereka, membawa persepsi mereka, dan lain sebagainya. Itu sih, tapi harus diungkap dari awal. Oke. Itu sih Mbak, sepertinya. Apakah ada yang ingin bertanya langsung atau mau menambahkan di chat? Silahkan. Jadi kemarin penelitian berapa lama Mbak Inka? Lengkap dengan raport building yang sebulan sebelumnya nongkrongin, itu total berapa lama? Kayak satu tempat itu 3 bulanan ya. Ini berapa tempat? Kemarin 2 tempat. Jadi ya lumayan lama. Tapi ya menyenangkan sih gitu. Dan saya menikmati ya, karena juga memang ini juga pengalaman pertama saya. Kalau kita konseling sebagai psikolog sering ya anak-anak, tapi untuk melakukan penelitian ini kan satu hal yang berbeda. Kalau konseling jelas posisi kita nggak bisa setara. Tapi kalau penelitian, posisi kita harus setara. Karena kalau nggak setara, itu udah banyak prinsip penelitian yang tercederai, 1. Kemudian yang kedua, datanya nggak akan bisa banyak. Gitu. Karena prinsipnya kan kita yang butuh partisipan. Kalau konseling kan partisipan yang butuh kita. Tapi kalau istilahnya, kalau penelitian, kita yang butuh partisipan sebetulnya. Gitu. 3 bulan. Itu berarti bekerja sama dengan KPR Petra ya? Iya, bekerja sama dengan R Petra. Adalah di Jakarta Timur sama di daerah Tanjung Priok gitu ya. Tapi keduanya punya karakteristik sosial yang serupa sih ya, karena memang nyarinya yang menengah bawah gitu. Sama mungkin nanti saya kaitannya sama publikasi juga ya. Jadi kayak mungkin kalau ntar ada kesempatan saya mungkin bisa share juga bahwa kayak di beberapa artikel saya ada yang muka anaknya di blur, ada yang enggak gitu ya. Karena kalau yang di blur itu berarti memang kan ada concern-nya ada 2. Ada concern terkait dia mau terlibat dalam penelitian, ada concern di mana dia mengizinkan data personalnya wajah gitu ya, terutama wajah itu ditampilkan untuk publikasi gitu. Jadi ada partisipan yang dia hanya mengizinkan datanya aja yang ada partisipan yang hanya mengizinkan bahwa dia terlibat dalam penelitian, ada juga tapi dia nggak ngasih concern wajahnya gitu. Tapi ada juga yang dua-duanya dia ngasih. Nah, itu juga harus kita harus benar-benar saya sampai ngeprintin muka-muka anak ini partisipan saya gitu ya, tapi saya umpetin gitu di laci, karena kita juga kalau udah setelah 6 bulan kita pulang gitu kan, pasti lupa nih anak ini siapa namanya, wajahnya yang mana gitu. Kita harus benar-benar nge-trace back balik seperti itu, dan bikin nama samaran lagi. Itu jadi kayak udahlah mukanya di blur, dikasih nama samaran, itu biasanya lebih challenging seperti itu. Dan apalagi kemarin partisipannya 34 ya, lumayan gitu. Silakan, barangkali ada lagi mau ditanyakan. Loncat juga boleh. Tapi saya jadi pengen nanya nih, kalau nggak salah, saya kan peneliti kualitatif. Kalau Mbak Chen kayaknya nih, Mbak Chen kalau nggak salah ke anak-anak juga ya, tapi kuantitatif ya Mbak ya? Iya,
Kalau saya di kuantitatif tapi belum pernah sih ke anak-anak, tugas kuliah aja waktu dulu. Oh, yang Wesler itu nggak ke anak-anak ya berarti? Oh, bachelor saya yang adult, yang dewasa. Oh, oke oke. Nah, ini saya PR saya sih karena saya belum pernah ngerasain kuantitatif ke anak-anak ya. Meskipun belum tentu juga semua yang kualitatif pasti lebih ramah anak, enggak. Karena banyak juga penelitian di luar itu bahkan sudah keren-keren. Jadi mereka sampai beberapa itu kayak misalnya bikin mapping untuk anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak itu pakai pendekatan digital. Jadi mereka disuruh misalnya kuesionernya tuh pakai iPad gitu loh Mbak. Jadi dan jawabannya cuman setuju nggak setuju tuh cuma dalam bentuk smiley face gitu. Setuju nggak setuju ini. Gitu. Terus kalau misalnya di mana kamu merasa nyaman, dia cuma tinggal seret ada peta, dia suruh nitikin, oh di sini saya merasa aman, di sini saya paling sering ketemu iklan rokok misalnya dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya sebetulnya ada sih concern orang-orang, oh kalau mau sama anak-anak tuh harus kualitatif. Tapi setelah saya baca banyak riset, nggak juga. Banyak juga yang berhasil menggunakan metode kuanti pada anak-anak, tetapi memang benar-benar harus dibuat sangat age appropriate gitu. Jangan sampai kayak Likert gitu kan, pusing banget ya. Jadinya cuma kayak sebatas smiley face gitu. Tapi justru saya tertarik sih kalau one day ada kesempatan, justru pengen nyobanya kuantitatif yang buat anak-anak. Kalau untuk penelitian belum, tapi kalau untuk pembuatan alat tes pernah. Memang kalau untuk anak-anak kita buat tesnya dengan gambar sama pilihan jawabannya yang smiley face itu. Nah, yang menarik sih ketika kita menguji gambarnya ya, kadang kita sebenarnya fokusnya mau di kegiatan, tapi ini fokusnya ke oh yang ini yang ini laki-laki atau perempuan ya, atau ini gender ya. bajunya warnanya kok gini gitu. Jadi kadang-kadang tuh kita nggak menyangka juga sih responnya yang ke situ. Nah, jadinya perbaikan juga berasal dari anak-anak itu. Iya. Memang anak-anak tuh juga lebih sensitif sih ya sama gender, sama hal-hal yang kita nggak expect, ternyata mereka justru lebih concern seperti itu ya. Tapi menarik ya, berarti Mbak Chen kalau kayak gitu sempat pilot dulu ya, berarti baru kemudian direvisi atau kuliah apa gimana? Iya, pilotnya sampai 2 kali kan, karena itu memang buat di Indonesia ya. Jadinya kita sampai yang ngumpulin yang ada yang dari Papua ada, terus yang ibaratnya dari Kalimantan dari mana gitu. Itu juga menarik sih. Anak-anaknya juga kan ada yang nggak sekali itu langsung bisa kan, jadi ngobrol dulu gitu. Oke. Ya, sama mungkin satu lagi Mbak Stefani kalau saya boleh nambahin, dalam penelitian apapun yang susah itu sebetulnya ketika pamit sih Mbak. Ketika kita udah selesai risetnya, terutama kita udah sangat, apalagi kayak kemarin saya kualitatif, saya sangat involved gitu ya dengan sangat partisipatif lah dengan anak-anaknya. Jadi pas pamit itu berat. Nah, akhirnya memang itu juga perlu difikirkan. Itu saya merasa saya tahap itu gagal sih karena saya kayak pergi ninggalin gitu aja. Yang saya maintain cuman komunikasi sama pengelola RPTRA-nya. Karena saya merasa kalau saya maintain ke anak-anak juga gimana, yang megang handphone kan orang tuanya, dan cenderungannya tuh orang tua tuh suka ganti nomor handphone ya, kalau di Jakarta ini dikit-dikit ganti nomor gitu ya. Akhirnya saya cuma bisa maintain ke RPTRA, dan saya cuma bisa kirim kayak tanda kutip kayak reward gitu, tapi kayak mainan tradisional kayak bakiak, congkak, dan saya buatin satu kayak poster kecil, apa sih hasil dari kita ngobrol-ngobrol di tanda kutip di RPTRA itu apa aja gitu. Jadi hanya bisa itu, meskipun kalau kita mau lihat yang penelitian-penelitian yang tanda kutip yang ideal, yang sukses gitu ya, itu panjang sekali proses pamitnya. Jadi benar-benar bagaimana kekuasaan power itu dikembalikan, karena kan prinsipnya kalau partisipatif itu kita harus empowering ya. Jadi anak-anak itu jangan cuma sekedar dilibatin, kita ambil datanya, kita pergi. Tetapi juga empowering mereka, bagaimana kemudian mereka memahami, oh ini masalah saya bisa apa ke depannya, seperti itu idealnya. Nah, saya tuh kemarin kayaknya belum empowering, belum sampai sana. Mungkin tapi itu perlu dipertimbangkan nantinya oleh peneliti-peneliti. Ya, tadi saya juga mau nanya, apa istilahnya ya, aftercare-nya lah ibaratnya. Gimana ya, memang perlu, itu sering dilupakan sebenarnya ya, juga nggak ada di dalam rencana penelitian kita ya, kita suka lupa gitu, bahwa udah dekat, mereka udah sharing sebegitu dekatnya gitu ya. Meskipun kita nggak memberi janji, kita nggak tahu mereka berharap atau tidak ya dari kita kan.
Nah itu terus bagaimana memaintain itu. Kalau saya sendiri karena penelitian dengan anak muda jadi agak lebih gampang karena setelah itu Ya. kita keep in touch dengan sosmed ya. Medsos ya. Tapi kalau anak-anak Iya, susah juga ya. lebih challenging sih. Betul. Jadi ya paling itu sih saya sebatas tanggung jawab saya cuma sebatas itu, dan saya sih yang kalau saya lihat kan karena output risetnya itu kan kita redesigning child friendly public space ya. Nah, itu riset saya itu saya presentasikan di salah satu firma arsitektur yang mendesain RPTRA. Jadi saya tuh bisa kayak ini tuh lo salah desainnya. Terus gimana Gitu. persepsinya Tapi gimana? nggak dengan cara gamblang ya, tapi lebih kayak ini loh temuannya bahwa di sini ini ada daerah-daerah tanda kutip area-area negatif di mana anak-anak tuh nggak suka main di sini, tapi malah di situ center point of view-nya desainer gitu kan. Jadi ya tapi kan karena RPTRA sendiri juga bukan jadi bukan jadi istilahnya belum berlanjut gitu ya pembangunannya kan, berhenti saya nggak tahu di gubernur yang kalau itu mulai di Ahok, tapi gubernur yang sekarang lanjutin apa enggak saya nggak tahu, cuman paling enggak saya megang firma arsitek yang memang dia yang bikin prototipe RPTRA se DKI Jakarta. Jadi setelah dia si Pemkot itu meng-hire arsitek-arsitek lain, tapi nggak boleh keluar dari guidance-nya si arsitek yang pertama. Nah, saya presentasinya di arsitek yang utama ini. Gitu. Jadi saya bilang ini gender banget, ini tuh sangat, misalnya saya bilang ini sangat mengutamakan anak laki-laki, tapi kalian melupakan bahwa anak-anak tuh juga ada yang perempuan gitu misalnya. Terus kemudian di area-area ini tuh sangat potensi terjadi kekerasan fisik karena memang terbukti gitu ya misalnya ada. Jadi secara desain ada yang sudah baik, tapi ada yang masih perlu di-improve ya. Gitu sih. Tapi menariknya adalah karena kita sebagai peneliti sosial itu kita punya keterampilan mengakses kelompok anak-anak, justru skill ini sangat diapresiasi sama orang-orang dari eksak gitu ya. Kayak orang arsitek itu mereka bilang, ini harusnya tuh penelitiannya dilakukan sebelum kami bikin. Kalau kami udah tahu ini dari awal, ya kan memang penyesalan selalu di belakang ya. Nah, tapi mereka mengakui bahwa oh ya berarti ternyata perlu ya untuk melibatkan user itu nggak main-main, cuman sekedar paling nggak nanya maunya kayak gimana apa-apa gitu. Jadi akhirnya mereka mengakui bahwa social researcher ini punya peranan yang sangat penting gitu dalam arsitek kan eksak banget ya seperti itu. Itu sih. Jadi ini yang saya yakin sih mungkin kebanyakan social researcher lah ya. Justru di sini nanti teman-teman nanti ke depannya punya kesempatan yang lebih luas lagi untuk bisa berkontribusi bagaimana suara-suara orang-orang rentan ini bisa lebih didengar dan bisa lebih di-include gitu dalam pengambilan keputusan. Gitu, Mbak. Setuju. Terus tadi saya lihat Mbak Ika pakai gambar juga nggak? Maksudnya ada salah satu teman saya gitu, dia penelitian di Kalkuta tapi juga dengan anak ya slum dwellers, terus akhirnya dia pakai gambar. Jadi anak-anak itu diminta gambar. Nah, tadi saya lihat sekilas di abstrak Mbak Ika itu ada drawing juga ya. Bisa cerita sedikit lebih nggak? Oke. Nah, drawing itu sebetulnya bridging untuk wawancara. Karena kalau saya lihat anak-anak kalau kita apa-apa belum ngerasa dekat atau apa langsung kita kasih verbal, anak-anak tuh takut. Kayak kita psikotes aja kan, makanya anak-anak dikasih tugas non verbal dulu nggak sih biasanya untuk beberapa case baru dikasih tugas verbal, karena tugas non verbal itu emang lebih relaxing ya, dan anak nggak sadar kalau itu lagi diambil datanya. Jadi memang pas gambar saya minta gambar dulu, kemudian mereka boleh tapi gambar spesifik ya, bukan kayak gambarkan isi hati kalian, enggak, tapi lebih kayak apa sih misalnya apa yang kalian suka dari RPTRA gitu ya. Terus nanti mereka gambar gitu. Kemudian saya panggil lagi, besoknya kita janjian wawancara, terus baru kita kulikin tuh satu-satu. Gitu. Ini apa maksudnya? Ada pengalaman apa? Bahkan saya juga pakai metode child-led tour. Jadi walking. Jadi metodenya tuh aslinya namanya metode berjalan bersama, walking together. Cuman kita posisinya si researcher ini sebagai follower. Jadi mereka yang mimpin, Kak saya mau ngajak kakak ke spot ini dulu misalnya. Jadi dia menjelaskan di spot ini ternyata ada terjadi kecelakaan di situ, misalnya anak pada berjatuhan karena nggak ada soft surface-nya, ada yang udah bocor kepalanya, itu semua terjadi gitu. Dan itu kan nggak mungkin diungkap sama pengelola RPTRA ya. Karena kan mereka pasti pengennya yang bagus aja yang dilihat dari RPTRA-nya. Tapi pada anak-anak ini ternyata muncul seperti itu. Jadi
sangat baik sih kalau menurut saya dengan kita memposisikan mereka yang memimpin child led tour itu. Jadi terserah mereka mau. Jadi saya cuma kasih mereka peta RPTRA-nya, terus mereka diskusi dalam kelompok, mereka mau menjelajah ke spot mana dulu, terus saya tinggal ngikutin aja sambil merekam. Udah sih Mbak, paling itu aja, sama sisanya observasi aja sih. Tapi pakai behavioral mapping. Jadi ada yang person center, ada yang class center. Kalau yang class center itu saya ngelihat di jam tertentu spot mana yang paling ramai dan karakteristik penggunanya siapa. Terus kalau yang person center tuh saya milih beberapa anak, terus saya gambar dia, kalau anak laki sama anak perempuan itu datangnya beda. Kalau anak laki itu pasti ke lapangan, kalau anak perempuan pasti ke perpustakaan gitu ya. Nah, tapi pas dianalisis, oh ini dan didukung dengan data wawancara gitu ya, ternyata memang RPTRA itu maskulin banget sih. Gitu. Jadi ya wajar. Dan itu ternyata juga apa ya istilahnya, di reinforce sama pengelola RPTRA dan para pengunjung. Gitu. Salah satu temuannya ya, yang lainnya sih lebih ke desain sepertinya. Oke. Silakan Ibu Bapak, apakah ada yang jadi ingin bertanya lagi, atau ingin mendengar pengalaman lebih lanjut? Silakan. Bisa chat, bisa langsung bertanya, boleh saja. Ini udah pada siap langsung riset nih Mbak kayaknya. Saya diajak ya nanti kalau ada yang mau riset sama anak-anak. Ini menarik ya, riset ya RPTRA juga. Saya juga kayaknya pernah dengar terlibat semacam ini dengan RPTRA, terus ini juga ya anak-anak di bawah jalan gitu, terus saya kayaknya cuma baca hasilnya dan RPTRA-nya sendiri kata mereka sih oke, tapi masalahnya adalah jalan dari rumah ke RPTRA mereka itu tuh ternyata lewat tempat truk parkir gitu, jadi mereka suka agak takut becek, ada truk gede, terus ya mereka cerita gitu ada tempat yang anjing gonggong gitu, jadi mereka suka, jadi harus lari gitu meskipun ada apa-apa. Jadi RPTRA, tapi apa ya, dari RPTRA juga sesuatu yang harus dipikirkan ya. Betul. Iya. Jadi mereka cuma main di jam-jam tertentu, karena kalau udah apa sedikit tuh jadi gelap gitu, apa nggak ada penerangan ternyata. Ya kayak gitu-gitu ya Mbak Inka, yang memang harus ya tata kota lebih komprehensif ya. Nggak bisa cuma memang pasti banyak masalahnya ya, tapi kan tujuan dari penelitian kita itu, kita kan memang nggak mengubah dunia ya, tapi dengan sedikit, kayak kita tuh kayak ngisi gelas terus setetes ya, paling riset saya cuma setetesnya itu aja gitu, tapi akan saling dilengkapi, mudah-mudahan bisa membawa lebih banyak kebaikan, karena Indonesia sendiri kan sudah meratifikasi konvensi hak anak ya, jadi memang sudah seharusnya ya udah harusnya patuh ya, bahkan harusnya kalau nggak dipatuhi malah dapat sanksi, cuman ya kita nggak pernah tahu ya yang di atas gimana, tapi setidaknya usaha kita melibatkan anak itu sudah menjadi poin plus, karena mereka lah yang paling sering ditinggalkan oleh para pengambil kebijakan. Oke, ini ada absen nih Mbak. Bagaimana? Ada absen. Ya, ini ada absen ini, Bapak Ibu di chat ada absen. Ada survei evaluasi acara, silahkan tolong diisi. Pengajar mempunyai tantangan yang sangat besar. Dengan kita yang berada di mungkin kalau misalnya kita apa mungkin masih ada yang ingin bertanya, silahkan. Mungkin kalau kesan saya ya kalau dengar dari presentasi Mbak Inka itu adalah bahwa hak-hak anak gitu, kita kayak tahu gitu ada berapa poin gitu ya, tapi ternyata dalam implementasinya itu luar biasa banget ya, harus dipikirkan segala seginya supaya tidak do harm ke anak, dan supaya relasi peneliti dengan partisipan yang sebenarnya seringkali adalah hierarkis ya, supaya itu semakin setara ya Mbak Inka ya. Jadi itu termasuk ya kan, mendengar mereka kalau mereka mau berhenti tadi itu lapar karena energen, kita pikir ya ampun cuman 10 menit deh gitu, tapi ternyata kita memang harus jeda dan memberi mereka waktu ya, bahkan sampai
Itu luar biasa banget sih menjelaskan. Jadi ini penelitian gitu, tapi dalam satu penelitian yang Mbak Inka itu ada bagian mengenal mereka yang sebenarnya kayak etnografi kan jadinya yang dilakukan ya. Dan lalu proses pengambilan datanya itu sendiri gitu yang harus dengan berbagai cara, itu luar biasa banget sih Mbak Inka. Jadi tidak mudah melakukan penelitian secara etis, Bapak dan Ibu. Baik, oke, kalau tidak ada komentar lagi untuk saat ini, Mbak Inka terima kasih banyak untuk sharingnya ya. Saya sekarang jadi akan mau lihat lagi yang penelitiannya itu kayak apa, penasaran juga. Terima kasih banyak sudah mengisi webinar Jaspers untuk kali ini ya, ini terakhir untuk tahun 2022. Saya akan menyerahkan space sebentar ke Mas Wisnu ya, yang mungkin ingin bercerita lebih lanjut tentang Jaspers Club, terutama untuk kegiatan-kegiatan 2023 kalau saya nggak salah. Silahkan Mas Wisnu. Oke, terima kasih Mbak Inka dan Mbak Steph untuk paparannya dan Mbak Steph sudah memandu acara hari ini. Saya akan sharing sedikit tentang tadi di awal sudah ada pembukaan sejenak siapa kami, kayak kegiatannya apa gitu untuk rekan-rekan yang hadir saat ini. Jadi si Jaspers Club ini adalah inisiatif dari 3 universitas, dari BINUS, dari Departemen Psikologi BINUS, dari Fakultas Psikologi RC, dan dari Fakultas Psikologi Universitas Atmajaya. Tujuan kita untuk kumpul-kumpul bersama seperti acara hari ini adalah untuk sharing, diskusi, dan juga saling berbagi mengenai pendekatan metode, analisis penelitian, dan belakangan kami juga melibatkan etika, dan tahun depan kami juga mau mencoba untuk kita membuka ruang untuk diskusi tentang menulis begitu. Acaranya kami coba untuk buat reguler dan dibuat sesantai mungkin, dan spiritnya setidaknya seperti itu. Ada Facebooknya, nanti di belakang juga akan ada beberapa media sosial yang kami miliki. Sesekali kami update kalau kami ingat. Panitianya sudah bertambah, jadi ada di BINUS sudah ada Pinkan juga, lalu ada Ika dari YARSI, dan dari UAJ sudah ada Mas Rocky dan Mbak Cianes begitu. Ini kalau ada yang tertarik mungkin dari Ibu Bapak yang hadir hari ini untuk berkontribusi, untuk sumbang ide, sumbang saran, dan seterusnya, untuk juga membantu kami mengelola kegiatan ini secara umum, kami sangat terbuka. Jadi boleh menghubungi saya, boleh menghubungi Mas Bagas, boleh juga menghubungi Mbak Chen. Nah, ini yang mungkin menarik untuk tahun depan, kami sudah coba buatkan semacam ringkasannya gitu. Apa sih rencana kami di tahun depan? Rencananya kalau tahun 2020 ada 2021 kami mulai itu ada 5 kegiatan, tahun 2022 ada 7 kegiatan. Kami tahun depan mau agak ambisius, kami mau buat 10 kegiatan, 12 kalau bisa. Tiap bulannya ada satu kegiatan, dan ambisi besarnya adalah di bulan Mei akan ada seminar yang kita lakukan secara offline, dan ada lomba untuk mahasiswa. Topiknya apa? Yang untuk yang offline ini topiknya tentang metode penelitian open science analysis data, karena itu memang yang kita bahas setiap bulannya. Tetapi juga akan ada lomba untuk mahasiswa. Ya. Kami akan siapkan satu rangkaian data gitu, yang ada serangkaian pertanyaan penelitian. Tugas kelompok-kelompok mahasiswa ini adalah untuk membuat analisis dan mempresentasikan hasil analisisnya dalam bentuk poster. Ya, ada lombanya, tentu ada hadiahnya juga. Di bulan Agustus akan ada, karena ini JSP mungkin belum semuanya terpapar dengan aplikasi ini, kami biasa juga mengundang developer dari JSP, Profesor I.J. Wagenmakers dari Universitas Amsterdam, dan juga timnya untuk memperkenalkan apa itu JSP, fungsinya, dan sebagainya. Nanti ini rencananya di bulan Agustus.
Di bulan-bulan lainnya kami juga coba membuat seperti apa ya, jalur gitu untuk terutama untuk teman-teman dosen, tapi juga bisa berlaku untuk mahasiswa skripsi yang ingin memulai proses riset. Tadi sempat dalam paparannya Mbak Inka ada peneliti itu apa sih gitu loh. Padahal ini juga jadi identitas sebagian dari kita di sini yang dosen, dan juga ini sesuatu yang kita minta untuk mahasiswa untuk lakukan. Nah, apa yang dilakukan peneliti? Peneliti itu menjawab pertanyaan sebenarnya, dan ini biasanya pertanyaan yang berkualitas itu dimulai dengan bacaan yang berkualitas juga. Di bulan Februari kita mencoba mulai dengan, kita akan membahas topik literature review. Di bulan Maret, kalau sudah punya pertanyaan, ya kita mau ngumpulin data, kita akan bahas etika lagi. Lalu nanti analisis akan kami selipkan di tengah-tengah, dan di bulan September, di bulan Juli akan ada klinik, jadi bisa kita sambil diskusi terbuka gitu. Oh, saya punya masalah penelitian seperti ini, model analisis data seperti ini. Nanti kita siapa saja yang bersedia untuk membahas, kan belum tentu saya, belum tentu dosen, belum tentu Mas Bagas atau teman-teman di tim, tapi juga dari pesertanya bisa saling sumbang ide untuk pendekatan yang paling optimal gitu ya, mungkin untuk desain, baik untuk desain penelitian maupun untuk analisis data tertentu. Seperti di September, lalu kemudian ditutup dengan seksi mengenai penulisan ilmiah. Di harapannya dengan mengikuti serangkaian kegiatan ini, dalam tahun depan bisa yang mungkin dari awalnya tidak punya ide sama sekali, bisa jadi ide skripsi, bisa jadi ide untuk riset, dan seterusnya. Begitu. Tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, ada Facebooknya, ada linknya, dan juga ada channel YouTube-nya, jadi termasuk untuk rekaman acara kita di hari ini. Nah, ini ada beberapa yang juga private chat ke saya, saya punya ide untuk workshop atau seminar mengenai aplikasi ini, atau seminar mengenai topik ini, atau saya mau menghadirkan pembicara ini karena saya merasa dia punya ide yang sangat menarik mengenai pendekatan tertentu. Nah, tadi Mbak Chen sudah membagikan survei evaluasi kita untuk acara hari ini. Monggo, daripada saya juga lupa gitu, ini seperti ini saya catat gitu. Tapi juga daripada saya lupa, atau Mbak Chen atau Mas Bagas juga lupa, monggo juga dituliskan di evaluasi tadi yang sudah dibagikan oleh Mbak Chen. Begitu dari saya, terima kasih atas partisipasi antusiasme, mungkin dari ada sebagian dari rekan-rekan di sini yang sudah mengikuti acaranya dari bulan-bulan lalu, ada yang dengar dari temennya bulan lalu tapi baru sempat ikut hari ini, atau ikut hari ini karena emang topiknya sesuai dengan apa yang diharapkan hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman saya yang mengelola. Terima kasih Mbak Steph, terutama juga untuk Mbak Inka yang sudah mengisi acara kita hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Steph. Oke, baik. Rekan-rekan, Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk hadirannya. Untuk Mbak Inka, terima kasih banyak udah sharing ya. Oke, baik. Mungkin kita sudahi di sini. Selamat menikmati libur akhir tahun ya. Kita ketemu lagi tahun depan. Yeay. Selamat rehat di akhir tahun buat yang masih bisa rehat. Selamat Natal untuk yang merayakan Natal, dan semoga kita semua masih sempat rehat lah di akhir tahun, dan bisa mengawali tahun 2023 dengan semangat. Tetap sehat teman-teman.